Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat kita pada pagi hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian anak Tuhan. Bapak yang berkata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepada Tuhan. Tuhan tahu akan setiap kerinduan hati kami pada pagi hari ini, dan kami percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu kami datang, kami berdoa, kami merendahkan diri di hadapan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar Tuhan Kau terus tambahkan iman kami, supaya kami tetap kuat, tetap kokoh di dalam mengiring Engkau yang meskipun banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang peduli akan kami, Allah yang mengerti akan kami, ya Tuhan Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini Kau berkata kepada kami, sucikan, kuduskan, ampuni akan setiap dosa kami, ya Bapa. Kami menyadari betapa banyaknya dosa dan kesalahan kami, ya Bapa. Dan kami rindu pada pagi hari ini Tuhan Kau sucikan, kuduskan kami, sehingga kami boleh diperkenan, boleh dilayakan untuk masuk ke dalam persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Kami hendak membaca firman, Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga pembacaan firman yang akan kami baca boleh menumbuhkan iman kepercayaan kami
kami boleh belajar tentang Allah di dalam firman ini. Biarlah Roh Kudus mau berbicara dengan hati pikiran, sehingga kami dapat mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Yesaya pasal 3 dan 4. Yesaya pasal 3 dan 4. Seorang membaca 5 ayat. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami, dan runtuhan ini di bawah kuasamu. Maka pada waktu itu saudaranya akan menjawab, aku tidak mau menjadi tamu. Di rumahku tidak ada roti dan tidak ada jubah. Janganlah angkat aku menjadi pemimpin bangsa. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah runtuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka menentang, dan mereka menentang kemuliaan hadirat. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang sombong mereka dengan terang-terangan menyebut dosanya, tidak lagi menyembunyikannya. Celakalah orang, sebab mereka mendatangkan malapetaka dirinya sendiri. Katakanlah, berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil kerja. Sebagai atas perbuatan memimpin umatnya, kamulah yang memusnahkan kebun anggur itu, barang perampasan dari orang yang tertindas tertumpuk di dalam buku. Mengapa kamu menyiksa umatku dan menganiaya orang-orang yang tertindas demikian waktu Allah SWT. Hukuman Tuhan atas perempuan Sion yang jongkak. Tuhan berfirman, perempuan-perempuan Sion telah menjadi jongkak dan berjalan dengan leher yang ditegak-tegakkan sambil bermain mata. Mereka berjalan dengan langkah yang dibuat-buat dan bunyi gemerincing pada gelang-gelang kakinya. Oleh sebab itu, Tuhan akan membuat kepala perempuan Sion penuh budi, dan Tuhan akan menyingkap aurat mereka. Pada hari itu, Tuhan akan menyingkirkan segala perhiasan mereka, gelang kaki, jama, dan hiasan dada, anting-anting,
gelang tangan dan kerudung, hiasan kepala, gelang tangan, ikat pinggang, tempat wewangian dan jimat. Pintu-pintu gerbang Sion akan mengaduk dan berkabung, dan kota itu akan menjadi perempuan bulus yang duduk di bumi. Pada waktu itu 7 orang perempuan akan memegang seorang laki-laki serta berkata, kami akan menanggung makanan dan pakaian kami sendiri. Hanya biarlah namamu diletakkan kepada nama kami. Ambil air yang ada pada kami. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput, dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api pada yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tubuh dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik, dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap hidup dan hujan. Amin. Kita akan masuk ke dalam pokok doa kita pada pagi hari ini. Nanti kita bersama-sama untuk pergumulan kita masing-masing. Kemudian dilanjutkan akhirnya berdoa untuk jemaat tempat ini, juga gereja, hamba Tuhan, majelis dan maka nanti berdoa untuk hari ini, keluarga dan juga orang-orang yang telah melakukan kesalahan. Berdoa untuk sinode bangsa dan negara, untuk kegiatan hari ini, ya, saudara lingkungan, ada pertemuan lengkap, dan juga berdoa untuk ibadah minggu besok, untuk Natal, kabupaten dan juga kota. Nanti pokok-pokok yang lain bisa ditambahkan. Kita sebelum berdoa, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang Tuhan percaya.
kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Karena tanpa Tuhan kami tak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kami. Tapi dengan kesempatan yang Tuhan beri, yang boleh bersyukur, yang boleh melewati bahkan melampaui hari kemarin, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kami serahkan ke jiwa roh kami dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah, yang Engkau Allah terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami siap menjadi pelaku-pelaku ya Bapa, dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami boleh melampaui hari ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan kekuatan Tuhan, dan di dalam perlindungan Tuhan, dalam hikmat Tuhan, kami boleh menjalani hari ini ya Bapa. Untuk kami dengan berbagai macam nasihat Tuhan, dengan berbagai macam teguran-teguran Tuhan, dengan berbagai macam peringatan-peringatan Tuhan, supaya kami boleh sadar siapa kami di dalam Tuhan, siapa hidup kami, siapa diri kami ya Bapa. Mampukan kami Tuhan jalan hari ini dengan tuntunan pimpinan Tuhan. Kami serahkan Tuhan berbagai macam kehidupan negara kami dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah, yang Allah terus bekerja pada bangsa kami dengan pemerintahan yang baru, dengan sistem yang baru, dan Tuhan Yesus dengan hal-hal yang baru yang mungkin akan melihatmu, bahkan kami akan terkejut dengan hal yang baru ini, tapi kami boleh menyerahkan hal-hal yang baru ini dengan kuat kuasa Roh Kudus Allah, sehingga kami boleh menikmatinya, boleh menjalaninya dengan pimpinan Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, sehingga kami boleh tetap bijak menjadi pribadi-pribadi yang ada di negeri ini ya Bapak. Kami serahkan kepemimpinan negara kami, dari presiden sampai jajaran yang paling rendah sekalipun, biarlah mereka boleh Tuhan percaya untuk melakukan yang terbaik buat bangsa kami, buat desa kami, buat kabupaten kami, kecamatan kami, bahkan provinsi, pulau-pulau kami. Kami serahkan negeri ini di dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah. Cuaca yang tidak menentu ini kami serahkan dalam kasih Tuhan. Kau lindungi, Kau jagai setiap umat-Mu di negeri ini supaya mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesehatan dari Tuhan. Kami serahkan dengan berbagai macam pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pergumulan pendidikan, pergumulan pergaulan negeri kami. Kami serahkan semua dalam perintah kasih-Mu. Saat ini kami serahkan juga Tuhan buat gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja itu berdiri. Kami percaya ketika gereja itu berdiri dengan dasar firman-Mu, maka gereja-Mu itu akan bertumbuh, akan berakar, bahkan berbuah dari masa ke masa. Dengan musim yang ada, Tuhan punya master plan terindah buat gereja-gereja Tuhan ini, baik mereka yang di pelosok, baik mereka yang di pegunungan, bahkan di suku-suku terdalam sekalipun yang belum terjangkau. Tuhan pakai siapa bangsa Tuhan yang Tuhan percayakan melayani Engkau di berbagai macam gereja, di berbagai macam yayasan, di berbagai macam sekolah-sekolah teologi, di berbagai macam pendidikan-pendidikan yang lain, komunitas-komunitas yang lain. Pakailah mereka semua untuk membawa kabar baik dan menjaga jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan secara pribadi ya Bapak. Kami percayakan gereja-gereja Tuhan, kami percayakan komunitas-komunitas yang ada ini ke dalam kuat kuasa Roh Kudus Allah. Kami serahkan juga sinode demi sinode yang membawai ayah gereja-gereja Tuhan, berkati program mereka, berkati pergumulan mereka, berkati program kerinduan-kerinduan mereka, sehingga mereka menjalankan tugas amanat agung Allah dengan hormat dan takut akan Tuhan, dan dikerjakan dengan penuh tanggung jawab hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga sinode GKMI, biarlah Tuhan Allah bekerja buat sinode GKMI yang rindu untuk terus bertumbuh, yang rindu untuk terus berdampak, yang rindu untuk menjadi pribadi yang mengenal Tuhan secara pribadi dalam keseharian. Biarlah itu diwujud nyatakan dalam kehidupan keseharian, dengan berbagai macam polemik kehidupan, dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, dengan berbagai macam tantangan kehidupan. Oh Tuhan Yesus, kami percaya ketika umat-Mu jatuh bangun, namun ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan terus mengangkat mereka untuk tetap berdiri tegak, menjalani hari-hari dengan pertolongan
Tuhan. Berkati program-program sinode kami, berkati kerinduan-kerinduan para pengurusnya. Tuhan Allah terus bekerja buat mereka, baik ketua sinodenya Pak Agus Mayanto, baik Pak TAD, baik juga Bu Endang, demikian juga kami serahkan Pak Iwan, demikian juga bidang-bidang yang lain yang membawahinya. Tuhan tolong mereka semua, jadikanlah mereka menjadi pribadi, jadikanlah mereka menjadi hamba-Mu yang penuh tanggung jawab dan dikerjakan dengan hormat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni jika ada hal-hal yang membuat mereka mencuri kemuliaan Tuhan, biarlah Engkau tetap jadikan mereka hamba Tuhan yang memiliki motivasi hanya untuk kemuliaan nama-Mu, kembali kepada firman-Mu, kembali kepada ajaran Tuhan. Kami serahkan gereja-gereja-Mu yang Tuhan percayakan di GKKMI, mulai PGMI 1, PGMI 2, PGMI 3, 4, dan 5 maupun 6. Kami percayakan mereka semua ke dalam cinta kasih Tuhan. Pakailah setiap gereja-gereja-Mu ini yang Tuhan percayakan di ke-6 PGMI ini dengan kuat Allah, maka hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani Engkau, biarlah mereka memiliki motivasi yang benar dalam Tuhan. Murnikan motivasi mereka dalam melayani Engkau, jauhkan dari hal-hal untuk kepentingan pribadi, jauhkan dari hal-hal kesombongan pribadi, jauhkan dari hal-hal untuk kepandaian yang menjadi ukuran mereka dalam melayani Tuhan, bahkan dalam kebodohan mereka dalam melayani Tuhan. Tapi biarlah mereka melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bersyukur bahwa semua terjadi atas kehidupan mereka hanya karena anugerah Allah. Bapak kami serahkan jemaat yang Tuhan percayakan untuk dilayani oleh mereka. Berkati mereka dalam segala pergumulannya, dalam segala kerinduannya, bahkan pertumbuhan imannya. Kiranya hamba-hamba-Mu boleh mengajak mereka, membawa jemaat-Mu untuk mengenal Kristus secara pribadi dan siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan siap menyaksikan kabar cinta kasih Tuhan. Demikian juga kami serahkan GKM Pejangan ini ke dalam tangan kasih Tuhan dengan segala program yang ada, pengurusan majelis yang baru nanti dalam saat ini, pemilihannya. Tuhan siapkan jemaat-Mu yang siap Tuhan pakai menjadi majelis-Mu, bukan hanya sebagai nama, bukan hanya sebagai pang-lama, tetapi jadikan jemaat-Mu yang siap menjadi majelis-Mu ini sungguh-sungguh menghidupkan firman-Mu dalam setiap laku kehidupan mereka, bahkan dalam pelayanan mereka dengan penuh tanggung jawab. Bapak kami silakan juga untuk Natal di GKM Pejangan ini dengan cinta kasih Tuhan, berkati mereka semua ya Bapak, jadikanlah mereka hidup di dalam tanggung jawab untuk kepanitiaan yang ada. Berkati komisi pria, biarlah komisi pria ini bertanggung jawab atas kepanitiaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Biarlah mereka boleh melakukannya Tuhan, sehingga Natal ini membawa dampak yang positif, membawa pertumbuhan bahkan pembaruan iman percaya jemaat-Mu. Bapak kami serahkan juga untuk kepanitiaan Natal Kabupaten yang Tuhan percayakan di wilayah selatan ini, berbagai macam gereja yang Tuhan percayakan menjadi panitia ini, biarlah Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkati mereka, berkati tanggung jawabnya, dan sekiranya Natal Kabupaten ini boleh berjalan seturut dengan firman-Mu. Kami juga serahkan Tuhan untuk gereja-Mu ini dengan pergumulan yang ada, baik jemaat-Mu, baik juga kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan, baik juga sakit penyakit yang dialami jemaat Tuhan. Kami percayakan mereka semua dalam cinta kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk kehidupan dalam penghiburan bahkan kekuatan dari Tuhan untuk keluarga Jinovi yang telah ditinggalkan oleh orang tua terkasihnya. Tuhan beri kekuatan iman, beri kekuatan hidupnya, bahkan hatinya tetap tertaut kepada Tuhan, sehingga Jinovi dan keluarga besarnya boleh menikmati penghiburan dan kekuatan Allah. Dan kami sekali percayakan juga untuk kesehatan demi kesehatan yang dialami oleh Pak Mai dan kasih Tuhan juga selanjutnya, biar Mai ini tetap memiliki iman yang kuat di akhir hidupnya nanti ya Bapak. Dan kehidupannya boleh tetap mengandalkan Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan, sehingga Pak Mai boleh menikmati iman yang kuat di dalam kehidupannya. Berkati juga Rio dalam
dalam pergumulan, dalam pergulatannya untuk mengalami pemulihan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan jamah sakit kankernya, Tuhan jamah sakit MG-nya, dan Tuhan jamah setiap pergumulan pemulihannya. Tuhan kuatkan dalam mengalami pemulihan ini, biarlah anakku ini boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap merasakan hadirat Tuhan di dalam setiap pemulihan kesehatannya ya Bapak. Kami juga serahkan Bu Eko, demikian juga Bu Agung, Pak Ho, kami juga serahkan juga Tuhan Pak Budi Karsono dan juga Ibu, demikian juga kami serahkan Bu Sumani, Bu Suradi, Bu Hasim, Pak Wanti, kami serahkan mereka semua dalam kuat kuasa Allah. Berkati kesehatan mereka, di usaha hidup mereka, tetap berpengharapan kepada Tuhan, imannya kuat di dalam Tuhan, bertumbuh bahkan berakar, berbuah lebat. Meskipun raga mereka rapuh, tetapi mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Iman yang menjadi dan buat kami semua ya Bapak. Berkati jemaatmu yang sedang bergumul dalam ekonomi mereka, dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong kesulitan dalam pekerjaan mereka, Tuhan tolong mudahkan mereka ya Bapak. Dan biarlah mereka boleh mengendalikan setiap hal yang membuat mereka melampaui batas emosi mereka, tapi mereka tetap mengendalikannya karena Tuhan sedang bersama mereka. Berkati rumah tangga yang ada di gereja ini, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih-Mu, dan ampuni jika ada hal-hal yang membuat kehidupan mereka yang mendukakan hati Engkau, dan biarlah mereka boleh kembali kepada jalan Tuhan. Kami serahkan berbagai macam jemaat-Mu yang ada di berbagai macam wilayah dengan keunikan yang ada. Berkati mereka yang di Kudus, mereka yang di Sengon, di Bakalan, di Tunggul, di Mayang, demikian juga mereka yang di Lembu Au, mereka yang di Banyu Putih, mereka pula Tuhan yang ada di Pulau Darat, mereka yang ada di Gemulung, di Genang, dan juga mereka yang ada di Tinggi Gereja, di Bundaran, di Gang Rahayu, di Lengging, dan juga mereka yang ada di Cengkir, mereka yang di Bau, juga mereka yang ada di Sengon, yang di Nyelek, demikian juga mereka yang ada di Soan. Lindungi mereka dengan segala pergumulan kehidupan mereka. Dalam kasih-Mu Yesus, yang serahkan hari ini dalam cinta kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri sabtu kita dengan pujian Bapa.